Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal dengan Pambuk G2M1 24008. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Kelelahan Reproduksi pada Udang Penaeus vanamei tercermin dalam komposisi biokimia larva, kelangsungan hidup dan pertemuan, di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Idris MSI. Masa pemijahan udang yang telah mengalami ablasi dimulai saat ablasi dilakukan dan berakhir saat udang diganti. Lamanya masa ini tergantung spesies dan kondisi. Produksi pemijahan menurun seiring waktu, ditandai dengan penurunan frekuensi pemijahan, produksi neopli, dan kelangsungan hidup hingga zoea. Seperti yang dilaporkan pada beberapa spesies udang, metamorfosis menjadi zoea 1 juga menurun setelah beberapa minggu ablasi. Penurunan ini dianggap sebagai kelemahan dalam reproduksi penangkaran, sehingga diperlukan pemahaman biokimia lebih mendalam. Energi besar yang dibutuhkan untuk proses perkembangan telur hingga zoea dan trigliserol menjadi senyawa paling penting sebagai cadangan energi yang ditransfer dari induk ke telur. Kadar lipid dalam telur mencerminkan status nutrisi induk. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara komposisi biokimia telur dan neopli dengan kinerja larva, termasuk pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan ketahanan terhadap stres salinitas. Adapun bahan dan metode yang digunakan itu pertama pematangan. Udang putih atau udang dewasa generasi ketiga dimatangkan di tempat penetasan komersil dengan kondisi khusus. Tangki fiberglass hitam 25 meter bujur sangkal, rasio jantan betina itu 1,5 berbanding 1 dengan kisaran suhu 28,8 derajat Celcius dengan salinitas 36 ppt, dan pergantian air dilakukan sebanyak 200% per hari. Setelah aklimatisasi 1 minggu, betina yang mengalami pergantian kulit 80% menjalani ablasi mata. Pakan harian sebanyak 10% dari biomasa terdiri dari cumi 40%, Polychaetes 15%, karang-karangan 14%, dan pakan komersil 5%. Yang kedua itu pengambilan sampel. Sebanyak minimal 29 kali pemijahan dikumpulkan setelah 15, 45, dan 75 hari pasca ablasi. Dan neopli 4 dipelihara hingga poslarva 15. Larva ditebar per batch dalam tangki fiberglass 80 liter pada suhu 28 derajat Celcius dan dengan kisaran salinitas 36 ppt, sehingga kelangsungan hidup dipantau pada setiap tahap, yaitu tahap ZOE1, misis 1, dan PL1. Pakan yang diberikan itu pakan berupa campuran alga sejenis neopli 5 hingga zoea 3 dan artemia sejak zoea 3, diberikan secara kontinu dengan pergantian air 30% per hari. Pada PL1, larva dipindahkan ke tangki 0,3 meter kubik bujur sangkar dengan pencatatan mortometrik dan uji stres dengan memindahkan P15 ke air tawar dan kembali ke air laut serta menghitung kelangsungan hidup. Berikutnya adalah budidaya larva. Sebanyak minimal 29 kali pemijahan untuk setiap periode 15, 45, dan 17 hari setelah ablasi, dikumpulkan 36 jam pasca pemijahan. Lalu neopli 4 dari tiap pemijahan dibesarkan secara individual hingga tahap post larva 15 ke dalam tangki kerucut 80 liter dengan suhu 28 derajat Celcius dan salinitas 36 ppt. Kelangsungan hidup dipantau pada tahap ZOE1, misis 1, dan PL1 dengan pemberian pakan berupa campuran alga dari neopli 5 hingga zoea 3 melalui sistem pemberian makanan terus-menerus dan pertukaran air harian 30%. Kemudian artemia SP dari zoea 3 hingga PL serta pelet kering hingga protein 60% mulai dari PL8. Pada PL1, udang dipindahkan ke tangki 0,3 meter bujur sangkar dengan kepadatan 30 ekor per meter bujur sangkar dan diberi pakan sesuai usia. Pada saat mencapai PL15, kelangsungan hidup PL1 dicatat
dicatat PL1 dicatat sampai diambil analisis biokimia dan metamorfosa serta dilakukan uji stres dalam memindahkan P15 air tawar selama 30 menit, lalu dikembalikan air laut untuk melalui ketahanan yang diuji dalam 3 replika masing-masing sekitar 50 individu. Yang berikutnya adalah analisa biokimia. Telur, neoplis, dan massa saring PL15 dicampur kembali ke dalam 1,2 ml larutan garam isotonik dan dihomogenkan dengan politron. Analisis enzimatik kolorimetri untuk glukosa, GOT-PAP, MARC, PAP, dan kolesterol MARC yang dilakukan dengan adaptasi untuk sampel kecil menggunakan uji imunosorben terkait enzim ELISA microplate untuk cairan supermatan setelah sentrifugasi pada 3000 rpm selama 10 menit. Berikutnya adalah analisis statistik. Analisis varian salah satu arah yang diikuti oleh uji Tukey untuk perbandingan rata-rata yang tidak sama statis versi 4,3 dilakukan untuk menilai perbedaan signifikan dalam komposisi biokimia dan ukuran morfometrik antara periode pengambilan sampel. Analisis eksplorasi sebelumnya tidak menunjukkan perbedaan antara 3 tangki pematangan yang digunakan selama waktu pengambilan sampel, sehingga ini tidak dianggap sebagai faktor tambahan untuk dievaluasi. Presentasi fertilasi dalam kelangsungan hidup diubah menjadi arsin untuk analisis. Adapun hasil dari jurnal ini yaitu karakteristik morfometrik pemijahan betina dan produksi per betina, fekunditas pembuahan dan jumlah neopli yang diambil pada masa 15, 45 dan 75 hari setelah diablasi disajikan pada tabel di bawah ini, yang dimana berat badan, panjang dan lebar segmen abdomen pertama betina yang diambil 15 hari setelah ablasi secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan 2 periode pengambilan sampel lainnya. Jumlah telur dan neopli per pemijahan secara signifikan lebih rendah ketika pengambilan sampel dilakukan 15 hari setelah ablasi dibandingkan dengan 45 hari. Jumlah pemijahan per hari lebih rendah ketika pengambilan sampel dilakukan 75 hari setelah ablasi. Ada penurunan signifikan dalam persentase pembuahan seiring bertambahnya hari setelah ablasi, meskipun tidak ada perbedaan signifikan yang diamati untuk persentase neopli yang layak ketika periode pengambilan sampel. Yang pada tabel 2 ini, pada tabel berdua di bawah ini, komposisi biokimia dan diameter telur dari induk ikan dari periode pemijahan yang berbeda disajikan pada tabel 2, yaitu glukosa, kolesterol, dan total karotenoid dalam telur dari betina pada awal periode pemijahan 15 hari lebih tinggi daripada di tengah periode pemijahan 45 hari. Glukosa dan total karotenoid tidak menurun secara signifikan dalam telur dari tengah hingga akhir periode pemijahan selama 17 hari, dan kolesterol meningkat di tengah hingga akhir periode pemijahan secara bertahap menurun hingga akhir periode pemijahan. Tidak ada perbedaan signifikan untuk ukuran telur protein antara ketiga periode pengambilan sampel. Yang berikutnya adalah kelangsungan hidup larva menunjukkan penurunan progresif sepanjang periode pemijahan. Larva dari telur yang diambil 45 hari setelah ablasi menunjukkan tingkat kelangsungan hidup tertinggi pada tahap zoea. Namun saat mencapai tahap meiosis dan PL1, larva dari awal periode 15 hari dan tengah 45 hari memiliki kelangsungan hidup hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan larva di hari akhir periode pemijahan, yaitu selama 75 hari. Data menunjukkan penurunan signifikan kelangsungan hidup hingga PL1 dan dari 27 larva bertahan 15 hari menjadi hanya 10 larva bertahan selama 75 hari pemeliharaan.
Kelangsungan hidup hingga P15 dianalisis dalam dua bagian. Pertama, akumulasi kelangsungan hidup dari nukleus 4 hingga P15 mencakup seluruh larva termasuk yang gagal mencapai PL1. Kedua, kelangsungan hidup spesifik dari PL1 hingga P15 hanya mencakup larva yang berhasil mencapai tahap PL1. Hingga saat ini menegaskan bahwa larva dari peminjahan awal memiliki ketahanan hidup yang lebih tinggi dibandingkan larva dari akhir periode, mengidentifikasikan penurunan kualitas larva akibat kelelahan reproduksi pada induk. Nah, adapun pembahasan dari review jurnal ini adalah yang pertama itu perubahan komposisi biokimia telur dan nukleus selama periode peminjahan menunjukkan penurunan kualitas larva seiring waktu yang dikaitkan dengan berkurangnya transfer nutrisi penting seperti trigliserida dan karotenoid dari induk ke telur. Penurunan ini juga mengindikasikan kelelahan reproduksi pada betina yang dapat mengganggu pertumbuhan larva awal. Karotenoid bersama vitamin A, C, dan E berperan penting dalam melindungi lipid tak jenuh dan menjaga stabilitas protein, sehingga kekurangannya dapat berdampak negatif pada kualitas nukleus dan larva. Penurunan warna telur ini dari hijau ke kuning menunjukkan berkurangnya kadar karotenoid, memperkuat bukti kelelahan fisiologis. Meskipun jumlah telur meningkat, kualitasnya menurun, yang menunjukkan bahwa frekuensi dan keberhasilan peminjahan tidak hanya bergantung pada kuantitas tetapi juga pada kualitas biokimia. Penurunan performa larva semakin nyata pada tahap laju spesifik P15 di mana kelangsungan hidup dan ketahanan terhadap stres salinitas menurun secara progresif. Uji stres menunjukkan bahwa larva dihasilkan dari awal periode peminjahan memiliki kemampuan osmoregulasi dan kadar energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan larva dari akhir periode. Kinerja P15 berkorelasi positif dengan panjang nukleus, kadar glukasa, trigliserida, kolesterol, karotenoid, dan nilai composite index atau NC1 menegaskan bahwa kualitas nukleus awal yang sangat berpengaruh terhadap larva selanjutnya. Temuan ini menjadi bukti pertama yang mengingatkan dampak peminjahan berturut-turut terhadap kualitas larva sehingga tahap postlarva, memperkuat pentingnya menjaga kondisi fisiologis induk untuk mempertahankan kualitas larva sepanjang sirkulasi reproduksi. Kesimpulan dari review jurnal kali ini yaitu adanya penurunan kondisi fisiologis dari induk sebagai akibat dari reproduksi terus-menerus yang intensif yang menyebabkan kelelahan reproduksi. Akibatnya, transfer beberapa komponen biokimia bisa berkurang seperti yang ditunjukkan oleh tingkat yang lebih rendah dalam telur dan nukleus menjelang akhir periode peminjahan. Tingkat yang mencukupi dalam telur dan mungkin ketidakcukupan ketersediaan beberapa komponen ini seperti TG dan karotenoid menghasilkan kinerja larva secara umum lebih rendah yang diperkirakan melalui tingkat kelangsungan hidup selama kultur larva dan kelangsungan hidup pada uji stres di salinitas P15. Kesehatan larva yang berkurang akibat kelelahan reproduksi dapat memiliki implikasi penting dalam reproduksi di pembenihan komersial. Oke, sekian hasil presentasi saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, walau muwaffiq ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.